Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Transformers Rise of the Beast yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang perjuangan Autobot yang beraliansi dengan robot maksimal dalam upaya melindungi bumi dari santapan robot pemakan planet yang bernama Unicron. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan robot raksasa pemakan planet yang bernama Unicron. Memiliki pasukan yang sangat kuat berasal dari klan Terrorcons. Terrorcons diutus untuk mencari sebuah teknologi milik maksimal yang mampu membuka portal guna melintasi ruang dan waktu. Teknologi tersebut bernama kunci Transwarp. Kunci tersebut saat ini berada di tangan pemimpin maksimal yang bernama Appling. Dalam melindungi kunci tersebut, Appling dibantu oleh anggotanya yang bernama Optimus Primal, dan disusul juga dengan iRazor, Cheetor, dan Rhinox. Do we have the key? Setelah itu, Appling memberi tugas Primal untuk membawa pergi kunci tersebut. Karena jika kunci Transwarp sampai jatuh ke tangan Unicron, maka ia mampu berteleportasi melintasi ruang dan waktu, yang akan membinasakan planet di seluruh alam semesta. Sedangkan Appling akan menahan Terrorcons untuk mengulur waktu. Tak hanya itu, ia juga menunjuk Optimus Primal sebagai pemimpin maksimal yang baru. Akhirnya Appling kini harus menghadapi pemimpin Terrorcons yang bernama Scourge. Dengan sangat mudah, Scourge mampu mengalahkan Appling menggunakan senjata lasernya. Meskipun begitu, rencana Appling berhasil. Para maksimal itu akhirnya membawa pergi kunci Transwarp dan meninggalkan planetnya. Setelah gagal mendapatkan kunci Transwarp, Scourge kini menghadap ke tuannya. Unicron memerintahkan Scourge menjelajahi alam semesta untuk mencari para maksimal itu dan merebut kunci tersebut. Setelah itu, Unicron melahap habis planet maksimal. Scene beralih di kota Brooklyn tahun 1994. Diperlihatkan seorang pemuda pengangguran yang bernama Noah Diaz. Noah dulunya adalah seorang tentara angkatan darat yang dipecat akibat tidak bisa fokus dalam bekerja. Saat ini kesibukan Noah hanyalah menjadi tukang servis untuk bisa menghidupi keluarganya dan harus merawat adiknya yang bernama Chris yang saat ini sedang mengalami sakit-sakitan. Meski begitu, Noah tidak menyerah atas nasibnya. Ia berjuang mendapatkan sebuah pekerjaan. Setelah sarapan, Noah segera pergi mengantar Chris ke rumah sakit. Setelah itu, Noah akan menghadiri interview kerja. Di sisi lain, ada Elena yang merupakan anak magang di Museum New York yang ahli dengan benda-benda bersejarah. Tiba-tiba saja pandangannya teralihkan dengan patung burung yang memiliki simbol aneh. Jillian mengatakan jika itu adalah patung Dewa Horus yang ditemukan di Sudan. Elena yang masih sangat penasaran menuliskan simbol patung itu di tangannya. Di rumah sakit, Noah tidak bisa memeriksakan penyakit Chris karena ia masih memiliki tunggakan 3 bulan yang belum dibayar. Setelah itu, Noah mengajak Chris pergi. Setelah dari rumah sakit, Noah menghadiri interview kerja. Lagi-lagi nasib apes menimpa Noah. Saat tiba di sana, HRD perusahaan membatalkan interview kerjanya. Setelah HRD tersebut mendapat telepon dari komandan lama Noah yang menjelaskan jika Noah tidak bisa diandalkan karena saat bertugas, pikiran Noah selalu kemana-mana. HRD yang tak ingin perusahaannya mengalami masalah akhirnya menolak Noah. Noah yang sudah putus asa dengan hidupnya teringat dengan tawaran kerja yang diberikan oleh Rick. Akhirnya ia menemui si Rick. Di malam harinya, Rick membawa Noah ke suatu tempat. Di sana, Rick memberinya pekerjaan haram, yaitu mencuri mobil Porsche milik orang kaya. Noah sangat berat untuk melakukan pekerjaan itu. Dengan terpaksa, ia melakukan tindakan jahat itu. Di sisi lain, Elena yang masih penasaran dengan patung tersebut melakukan penelitian. Elena menjelaskan pada Jillian. Ia menemukan sebuah fakta jika patung burung itu bukanlah Dewa Horus. Dan menariknya, patung burung ini bukanlah berasal dari bumi. Jillian yang tidak tertarik dengan artefak itu lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Noah kini melancarkan aksinya dengan dipandu oleh Rick dari jauh. Ia pun masuk melalui pintu belakang.
Melihat ID card Jillian di mejanya, Elena menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke lab museum. Noah kini menemukan mobil Porsche itu. Ia berhasil membuka pintu mobil dengan mencongkelnya dan masuk ke mobil Porsche tersebut. Elena yang meneliti patung burung menggunakan laser, tiba-tiba saja patung itu runtuh. Dan paling mengejutkan, di dalamnya terdapat kunci transwarp milik Maximal. Tak lama dari itu, kunci transwarp memancarkan sinar ke langit yang hanya bisa dilihat para robot saja. Optimus yang melihat cahaya itu di langit langsung memerintahkan anggotanya untuk berkumpul. Prime, this is RC. Di sisi lain, Noah yang berusaha menyalakan mobil itu, tiba-tiba saja mobil menyala sendiri. Di dalam mobil terdengar suara Optimus Prime yang menyeru para Autobot berkumpul. Noah yang berada di dalam sangat ketakutan. Tak lama kemudian, Noah ketahuan petugas keamanan. Namun mobil tersebut langsung saja tancap gas. Rick sangat senang melihat Noah berhasil mencuri mobil tersebut. Noah menjelaskan jika mobil itu mengendarai sendiri, namun Rick tidak memperdulikannya. Dari belakang banyak polisi mengejar Noah. Rick yang tidak mau ambil resiko segera pergi meninggalkannya. Kini Noah harus menghadapi kejaran polisi itu sendirian. Akhirnya Noah dan mobil Porsche itu berhasil lolos dari kejaran polisi, dan kini ia memasuki gudang tua. Ternyata mobil Porsche itu merupakan anggota Autobot yang bernama Mirage. Mereka berdua pun berkenalan. Di sana, Noah juga bertemu dengan pemimpin Autobot, yaitu Optimus Prime, serta ada Bumblebee dan RC. Mirage, what have you done? Who are you, human? Para Autobot itu berkumpul untuk membahas kunci transwarp yang mampu membuka portal dan waktu. Akhirnya setelah 7 tahun terdampar di bumi, Optimus dan anggotanya bisa pulang ke planet Cybertron. Kini kunci tersebut berada di Museum New York, namun untuk ke sana tidak mungkin mereka mengambilnya sendiri, karena jika manusia tahu keberadaan para robot, mereka akan memburunya. Mirage yang memiliki ide itu mengajak Noah untuk membantu mengambil kunci tersebut. Tentu saja Noah menolaknya, karena tidak ingin berurusan dengan para robot. Mirage yang tidak kehabisan akal akhirnya membuat kesepakatan. Apabila Noah berhasil mengambil kunci tersebut, ia bebas menjual Mirage dengan mobil versi apapun. Noah yang sedang butuh uang pun akhirnya setuju. Sementara itu, Elena menemukan simbol Maximal itu berada di Peru. Saat di perjalanan, Mirage dan Noah semakin akrab. Noah tidak menyukai Optimus Prime karena pemarah. Lalu Mirage menjelaskan jika Optimus rindu dengan planet asalnya. Ia merasa bersalah telah membawa timnya terjebak di bumi saat perang Cybertron terjadi, sehingga ia menyalahkan dirinya sendiri. Akhirnya mereka hampir tiba di museum. Untuk mengelabuhi petugas, Mirage mengubah dirinya menjadi truk sampah. Sedangkan Optimus dan lainnya memantau mereka dari jauh. Protect what is theirs. Karena sinar tersebut, Scourge bersama Nightbird dan Battletrap menuju ke bumi. Search the island. Kedatangan Scourge dan anak buahnya membuat listrik di museum padam. Noah pun akhirnya masuk ke dalam. Sementara Elena yang hendak pergi membawa kunci transwarp bertemu dengan Noah. Elena ketakutan karena Noah akan mencuri kunci transwarp. Noah lalu menjelaskan jika kunci tersebut milik robot raksasa. Elena yang tidak percaya hal itu lalu menghajar Noah. Petugas keamanan yang mendengar keributan itu datang. Tiba-tiba saja terjadi ledakan hebat. Ternyata pelakunya adalah Scourge. Elena yang percaya akan hal itu langsung saja memberi kunci transwarp kepada Noah. Scourge lalu memerintahkan peliharaannya untuk merebut kunci tersebut. Autobot yang tahu akan hal itu segera menyelamatkan Noah. Sementara Noah dan Elena yang masih berada di dalam berusaha lari dari kejaran laba-laba Scourge. Mirage yang tahu itu segera menghentikan laba-laba tersebut. Noah yang membawa kunci transwarp diketahui oleh Terrorcons. Kini kunci tersebut berada di tangan Nightbird. Di sisi lain, Optimus yang melawan Scourge tak mampu menandingi kehebatannya. Saat hendak menghabisi nyawa Optimus, dari belakang Bumblebee menyerang Scourge. Namun lagi-lagi Scourge mampu menahannya. Dan kini Bumblebee harus mati di tangan Scourge.
Tiba-tiba saja Erasor datang dan menyerang para Terrorcons. Karena sudah mendapatkan incarannya, Scourge lalu pergi dan tak memperdulikan Erasor. Erasor lalu mengajak mereka ke tempat yang lebih aman. Di sana Optimus sangat kesal. Sebagai pemimpin, ia tidak bisa melindungi anggotanya. Sementara Mirage bertanya siapakah Erasor ini. Lalu Erasor menjelaskan jika dirinya adalah robot dari ras maksimal yang berasal dari masa lalu dan masa depan, yang berusaha lari dari kejaran Terrorcons. Lalu Erasor menjelaskan jika di luar sana terdapat robot raksasa pemakan planet bernama Unicron yang telah menghabisi planet maksimal. Di sisi lain, Scourge kembali menghadap ke tuannya. Kali ini Scourge berhasil membawa kunci Transwarp. Namun sayang, kunci itu hanyalah potongannya saja. Lagi-lagi ia membuat Unicron murka. Para maksimal sengaja memotong kunci tersebut. Namun Erasor tidak tahu di mana sebagiannya lagi. Yang Erasor tahu hanya dia saja yang selamat saat perjalanan ke bumi. Elena yang sebelumnya telah meneliti patung burung tersebut menemukan simbol yang sama di sebuah kuil matahari Inca, tepatnya berada di Peru. Lalu Arshim mendesak untuk segera pergi ke sana. Noah yang tidak ingin planetnya menjadi santapan Unicron memaksa untuk ikut ke Peru meskipun Optimus melarangnya. Stop the end of the world. Tails. Sebelum berangkat ke Peru, Noah berpamitan kepada Chris jika dirinya akan menyelamatkan dunia dari kiamat. Di sana Chris memberi pesan kepada Mirage untuk menjaga Noah agar jangan sampai terluka. Keesokan paginya mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang bernama Stratosphere. Saat di dalam, Noah mengungkapkan niatnya kepada Elena. Noah berniat menghancurkan kunci tersebut agar Unicron mustahil untuk memakan bumi. Di satu sisi, Elena memikirkan nasib Optimus. Apabila kunci Transwarp itu hancur, maka ia akan mustahil untuk pulang ke Cybertron. Namun Noah tidak peduli akan hal itu. Sementara Optimus berencana akan menghajar Scourge setelah mendapatkan potongan kunci tersebut dan akan mengambil kunci yang ada di tangannya. Namun faktanya Optimus kalah saat bertarung dengan Scourge. Akhirnya mereka tiba di Peru. Di sana sudah ada Wheeljack yang menyambut kedatangan Optimus dan kawan-kawan. Wheeljack lalu menunjukkan lokasi simbol itu berada. Simbol itu berada di gereja Santo Domingo yang dibangun tepat di atas kuil Inca. Akan tetapi di sana sedang diadakan sebuah festival yang membuat para Autobot mustahil untuk ke sana. Untungnya ada Noah dan Elena yang akan menyamar untuk masuk ke gereja. Dan para Autobot akan mengawasi pergerakan Terrorcons. Sebelum beraksi, Mirage memberi sebuah senjata kepada Noah. Akhirnya Noah dan Elena berhasil masuk ke kuil. Di sana mereka menemukan lambang maksimal. Lalu Elena mengotak-atik lambang tersebut dan tak lama kemudian lambang itu bergerak. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah gua. Lalu Noah dan Elena memberanikan diri masuk ke sana. Saat di dalam, akhirnya mereka menemukan kotak yang menyimpan potongan kunci Transwarp. Saat dibuka, kunci tersebut tidak ada. Namun terdapat sebuah simbol baru. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh laba-laba Scourge. Noah pun segera melaporkan ini kepada Mirage. Erasor dan Autobot segera menuju ke lokasi Noah. Dan dari belakang mereka dibuntuti Terrorcons yang dari tadi mengawasi pergerakan Noah. Sementara itu, Noah berhasil membunuh laba-laba Scourge. Di jalanan, Optimus lalu bertarung melawan Scourge dan akan merebut kunci itu kembali. Archie dan Wheeljack membantu Mirage menghadapi Terrorcons. Dari atas, Erasor membantu Optimus menggunakan semburan apinya. Scourge lalu menembakkan sebuah parasit ke tubuh Erasor. Setelah itu, Scourge membiarkan Optimus dan kawan-kawan pergi. Gua itu membawa Noah dan Elena ke tengah hutan. Tak lama kemudian, Noah dan Elena dihadang oleh Optimus Primal yang menanyakan tujuan mereka mencari kunci Transwarp. Sedangkan Autobot diserang oleh Cheetor dan Rhinox. Optimus pun segera menyelamatkan timnya. Untung saja ada Erasor yang menghentikan ketegangan itu. Primal terkejut melihat Erasor masih hidup. Setelah itu, Erasor memperkenalkan satu persatu kawan maksimalnya kepada Optimus Prime, serta nama pemimpin maksimal yang terinspirasi dari Optimus Prime. Erasor lalu memberitahu Primal jika Scourge kini telah memiliki potongan kunci Transwarp. Erasor mendesak Primal untuk segera menemukan separuhnya lagi. Primal lalu mengajak mereka ke suatu tempat. Saat perjalanan, Mirage memberitahu Noah jika Chris memberinya walkie-talkie untuk mengawasi kakaknya.
Sementara Optimus Prime bertanya, mengapa Primal menetap di bumi, padahal ia memiliki kunci transwarp. Primal menjelaskan jika dirinya telah bersumpah untuk melestarikan kehidupan, dan bumi adalah tempat kehidupan paling aman bagi para Maksimal. Primal membawa Optimus dan kawan-kawan ke pemukiman suku pedalaman. Primal sudah lama hidup berdampingan dengan mereka. Ternyata kunci transwarp dijaga oleh suku tersebut. Optimus keheranan melihat Maksimal bisa bersekutu dengan manusia. Optimus lalu berencana untuk menyalakan suara kunci transwarp agar Scourge datang dan merebut kembali separuh kunci tersebut. Namun Primal tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena dirinya telah mengorbankan planet asalnya dan kali ini ia tidak ingin kehilangan planetnya lagi. Primal lalu berbincang dengan Airazor. Ia kecewa dengan Optimus Prime yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun Airazor memberitahu Primal jika Optimus telah kehilangan banyak hal, sehingga dirinya akan melakukan apapun demi dunianya. Di malam harinya, Primal membawa Optimus dan mayat B ke tempat yang kaya akan energon. Di sana, Primal juga mengatakan jika umat manusia sangatlah pantas untuk diselamatkan. Sementara itu, Elena mempelajari simbol baru yang ia temukan di kuil. Elena lalu mengatakan pada Noah jika dirinya bisa saja menyelamatkan dua dunia. Namun Noah tetap kukuh dengan prinsipnya. Elena mengatakan jika Noah sama saja dengan Optimus. Elena bisa merasakan betapa beratnya menjadi Optimus yang harus memikul beban itu sendirian. Keesokan paginya, Elena melihat Airazor yang sedang kesakitan. Tak lama kemudian, pikirannya dirasuki oleh Scourge. Tiba-tiba saja Airazor menyerang Elena. Untungnya ada Optimus yang melindungi Elena. Kini keberadaan mereka diketahui Terrorcons. Primal mempercayakan kunci transwarp kepada Noah. Lalu dirinya membawa pergi kunci tersebut. Setelah itu Noah hendak menghancurkan kunci transwarp, namun ditahan oleh Optimus. Setelah Optimus memohon kepada Noah agar tidak menghancurkannya, akhirnya Noah mengurungkan niatnya itu. Elena lalu mengambil kunci tersebut. Tiba-tiba saja Airazor menculik Elena. Dengan segera Primal menyelamatkan Elena. Dan tibalah Primal di sebuah kuil, di mana sudah ada Scourge yang mendapatkan kunci transwarp. Scourge lalu pergi dan memerintahkan Airazor untuk membunuh Primal. Airazor, no! Airazor yang sedikit sadar meminta Primal untuk menghabisi nyawanya. Dengan terpaksa, Primal pun melakukan itu. Scourge yang berhasil mendapatkan kedua potongan kunci itu akhirnya menyatukan kunci tersebut dan terbentuklah sebuah menara portal untuk menyambut Unicron. Optimus dan Noah kini menurunkan egonya masing-masing. Mereka yang mementingkan dunianya akhirnya bersatu untuk menghentikan Unicron. Mereka semua berkumpul dan merancang strategi untuk menghentikan portal tersebut. Mesin portal yang saat ini dijaga Scourge bisa dihentikan menggunakan kode akses yang Elena temukan di gua. Setelah itu, Autobots dan Maksimal akan memberikan perlawanan dan memancing Scourge agar ia ikut ke medan pertempuran. Sementara Elena dan Noah akan menyelinap masuk untuk mematikan mesin tersebut. All as one. Optimus dan kawan-kawan sudah tiba di menara portal itu. Scourge lalu menurunkan seluruh pasukannya. Jangan sampai Autobots dan Maksimal tiba di jembatan. Dan terjadilah pertempuran. Di sisi lain, Noah dan Elena akan memasuki terowongan sempit untuk menuju kunci transwarp. Sedangkan Mirage sendiri akan mengalihkan perhatian Scourge. Sementara itu, Optimus dan Primal berhasil mengalahkan Battle Trap. Scourge yang sangat kuat tak mampu Mirage tandingi. Noah akhirnya tertangkap oleh Scourge. Namun Mirage tak membiarkan kawannya itu terluka. Hingga pada akhirnya ia harus kehilangan nyawanya demi melindungi si Noah. Lubang di langit semakin besar. Terlihat Unicron mulai mendekati bumi. Langit di seluruh dunia ditutupi oleh awan hitam. Sementara Noah yang sudah menyerah dengan keadaan, tiba-tiba terdengar suara Chris melalui walkie-talkie. Di sana ia memberikan semangat kepada Noah jika dirinya mampu mengatasi kiamat ini. Mirage lalu hidup kembali. Noah dan Mirage pun bersatu menjadi sebuah armor tempur yang sangat keren. No names over the airwaves. Optimus lalu datang. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Scourge.
Menara itu lalu menembakkan sebuah energon dan radiasinya mengenai tubuh Bumblebee. Sementara Elena berhasil mengalahkan laba-laba Scourge, kini dirinya sudah berada di hadapan kunci Transwarp. Ketika tahu Scourge terpojokkan oleh Noah dan Optimus, Nightbird lalu membawa Noah terbang. Untung saja ada Cheetor yang menolongnya. Sedangkan Optimus yang kini sendirian tak mampu menghadapi Scourge. Di saat Optimus dan Noah terpojokkan, mereka ditolong oleh Bumblebee yang kembali hidup setelah terkena energon. Optimus dan kawan-kawan segera menghentikan portal itu. Dirinya akan menghadapi Scourge, sementara Elena akan mengurus penonaktifan mesin tersebut. Noah dan yang lainnya akan menuju ke jembatan untuk melindungi Elena. Elena akhirnya berhasil memasukkan kode itu, namun hal itu diketahui Scourge, hingga akhirnya menghancurkan mesin tersebut. Optimus yang murka akan hal itu menghajar Scourge hingga tewas. Unicron semakin dekat dengan bumi, mesin itu telah hancur, tak ada pilihan lain. Optimus pun akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kunci tersebut. Optimus memerintahkan yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Unicron yang mengetahui itu memohon pada Optimus untuk tidak melakukannya. Namun Optimus tak peduli, ia pun menghancurkan kunci Transwarp. Setelah itu, lubang di langit menghisap semua yang ada di sekitarnya, termasuk Optimus. Untung saja ada Noah dan Primal yang menolongnya. Mereka pun segera pergi dari sana. Akhirnya Optimus Prime dan kawan-kawan berhasil bekerja sama menghentikan Unicron. Kini bumi selamat dari santapan Unicron. Meskipun kunci Transwarp telah hancur dan kesempatan untuk pulang ke Cybertron hilang, namun Optimus bersyukur memiliki sekutu yang mampu bekerja sama dengan baik. Setelah itu, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Noah akhirnya pulang dengan selamat. Di sana, ia disambut oleh sang ibu dan Chris. Lalu keesokan paginya, Noah menghadiri interview kerja. Saat ini, ia diwawancarai oleh Mr. Burke selaku HRD perusahaan tersebut. Namun saat diwawancara, Mr. Burke menyinggung kejadian di Peru, padahal seharusnya tak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Ternyata Mr. Burke telah mengawasi Noah selama ini, dan Mr. Burke merupakan seorang agen rahasia milik pemerintah yang bernama G.I. Joe, yang bertugas mengawasi bumi dari ancaman global. Mr. Burke ingin Noah agar bergabung dengan G.I. Joe, serta akan menjamin biaya pengobatan terbaik untuk adiknya. G.I. Joe. Di akhir cerita, Noah berhasil memperbaiki Mirage. Datanglah Rick yang menyuruh Noah untuk menjual mobil itu. Namun Noah menolaknya. Siapa sangka, Rick malah dibuat terkejut setelah melihat Mirage berubah wujud menjadi robot. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Transformers Rise of the Beasts yang rilis pada tahun 2023. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.